Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Demografi akan mempresentasikan makalah dengan judul Angkatan Kerja, Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran. Latar belakang, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, menjadikan negara ini negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia. Sebuah negara tidak akan pernah bisa lepas dari berbagai permasalahan yang berhubungan dengan warga negaranya. Terlebih pada negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi seperti Indonesia. Masalah angkatan kerja, ketenagakerjaan, pengangguran, dan kemiskinan, Indonesia sudah menjadi salah satu masalah pokok bangsa ini dan membutuhkan penanganan segera supaya tidak semakin membelit dan menghalangi langkah Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju dan terus berkembang. Karena pada umumnya di negara-negara berkembang memiliki tingkat angkatan kerja yang rendah, sedangkan pengangguran yang jauh lebih tinggi dari angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena ukuran sektor informal masih cukup besar sebagai salah satu lapangan nafkah bagi tenaga kerja yang tidak terdidik. Sektor informal tersebut dianggap sebagai katup pengaman bagi pengangguran. Oleh karena itu, harus adanya pembahasan yang mendasar dan dapat memberikan solusi yang nyata terhadap permasalahan ketenagakerjaan dan angkatan kerja di Indonesia saat ini. Karena masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan, ditandai dengan jumlah pengangguran dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya, penganggur dan setengah penganggur yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Rumusan masalah yang pertama, apa definisi dari angkatan kerja? Yang kedua, bagaimana rate partisipasi angkatan kerja? Yang ketiga, apa definisi dari pengangguran? Yang keempat, bagaimana rate pengangguran? Yang pertama, pengertian angkatan kerja. Konsep dan definisi yang tidak hanya bervariasi antar negara, melainkan juga antar waktu dalam suatu negara. Referensi yang dipakai apakah seseorang bekerja atau sedang mencari kerja memengaruhi besarnya angkatan kerja dan rate partisipasi angkatan kerja, rate pengangguran, dan perimbangan antara sektor pekerjaan dari penduduk yang tergolong angkatan kerja. Suatu pendekatan ketenagakerjaan yang paling populer adalah pendekatan labor force atau labor force approach. Pendekatan ini dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1930-an sebagai pengganti pendekatan gainful occupation atau gainful worker yang sudah dikenal sebelumnya. Dalam pendekatan labor force, seseorang yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang aktif secara ekonomi atau mencari pekerjaan dengan dua kemungkinan, yaitu yang pertama, mendapatkan pekerjaan yang digolongkan bekerja atau employed person, dan yang belum atau tidak mendapatkan pekerjaan digolongkan sebagai pengangguran atau unemployment person. Sedangkan pada pendekatan gainful worker, hanya orang-orang yang tergolong bekerja yang dianggap angkatan kerja. Pendekatan gainful worker dianggap mengandung kelemahan karena tidak dapat mengangkat masalah pengangguran. Angkatan kerja atau labor force merupakan economically active population atau aktif secara ekonomi, sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang tergolong non-economically active population. Tenaga kerja yang bukan angkatan kerja dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama penduduk dalam usia kerja yang sedang bersekolah, yang kedua ada mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, yang ketiga penerima pendapatan lain. Konsep manpower menunjukkan pada labor force berbeda dengan penduduk usia kerja karena tak semua penduduk usia kerja tergolong dalam angkatan kerja, tetapi hanyalah mereka yang dinyatakan sebagai tergolong dalam usia kerja yang diperhatikan apakah tergolong angkatan kerja atau bukan. Dalam penetapan usia kerja, banyak terjadi masalah-masalah. Misalnya, di suatu masyarakat banyak anak yang tak tergolong usia kerja, namun pada kenyataannya mereka malah bekerja. Sementara banyak orang yang tergolong usia pensiun, tapi kenyataannya masih bekerja. Bagi penetapan
usia kerja yang memerlukan kehati-hatian adalah penetapan batas umur bawah dan batas umur atas. Batas-batas usia kerja dari penduduk warga suatu masyarakat merupakan fungsi dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Periode referensi waktu bisa berkisar dari seminggu, sebulan atau lebih, bahkan setahun. Semakin lama periode referensi waktu, tentu makin mungkin pula penduduk usia kerja untuk tergolong dalam angkatan kerja. Yang kedua ada rate partisipasi angkatan kerja. Secara umum, rate partisipasi angkatan kerja dapat dinyatakan sebagai jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja per 100 penduduk usia angkatan kerja. Jika penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk usia 15-64 tahun, maka rumusnya untuk mencari rate partisipasi angkatan kerja yaitu RPAK atau rate partisipasi angkatan kerja sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100. Dengan cara yang sama, rate partisipasi angkatan kerja dapat dihitung untuk tiap golongan umur dan jenis kelamin. Misalnya, untuk penduduk laki-laki golongan umur 15-19 tahun, maka rumusnya RPAK atau rate partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja laki-laki 15-19 tahun dibagi penduduk laki-laki usia 15-19 tahun kali 100. Selain untuk tiap golongan umur dan jenis kelamin, rate partisipasi angkatan kerja dapat pula dihitung untuk lain-lain karakteristik penduduk seperti daerah tempat tinggal atau pedesaan hingga perkotaan, status perkawinan, dan tingkat pendidikan. Rate partisipasi angkatan kerja umumnya rendah atau agak rendah pada usia muda dan tua. Nah, ini ada contoh data ya dari sensus penduduk. Itu adalah data sensus penduduk Jawa Barat tahun 1971. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya kita untuk mencari rate partisipasi angkatan kerja. Oke, kita akan mencari rate partisipasi angkatan kerja dengan contoh tabel yang ada di makalah saya. Kita tulis dulu rumusnya, yaitu RPAK sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi penduduk usia. Nah, saya akan memakai yang usia 10-14 tahun. Di sini usianya kita menyesuaikan ya. Kalau di nomor 1 itu ada usia 10-14 tahun. Ya, lalu dikali 100. Sama dengan jumlah angkatan kerja dari tabel tersebut yaitu 206.824 dibagi penduduk usia 10-14 tahun, yaitu penduduknya 1.341.420, lalu dikali 100. Nah, kita harus membagi 206.824 dibagi 1.341.420. Nah, hasilnya 0,1541828808. Iya kan teman-teman? Maaf ya kalau salah atau apa, coba nanti teman-teman koreksi lagi. Kali 100. Nah, berarti hasilnya 1.541.828.808. Ya kan, ini hasilnya. Tapi masa iya sepanjang ini? Oh, ini ada komanya. Lalu
Kita sederhanakan saja teman-teman. Berarti hasilnya menjadi 15,4. Nah, ini adalah hasil dari rate partisipasi angkatan kerja usia 10-14 tahun Jawa Barat tahun 1971. Oke teman-teman, kita lanjutin ya. Nah, umpamanya rate partisipasi angkatan kerja penduduk laki-laki dan perempuan di Jawa Barat dengan menggunakan data sensus penduduk pada tahun 1971 dan tahun 2000 terlihat pada tabel di atas ya kan, tabel yang ada di makalah saya. Rate partisipasi angkatan kerja biasanya lebih rendah untuk golongan perempuan dibandingkan dengan golongan laki-laki. Hal ini dikarenakan khususnya bagi negara berkembang ya seperti Indonesia, karena banyaknya perempuan yang tercatat melakukan kegiatan rumah tangga yang dalam definisi sensus penduduk itu mereka tidak termasuk angkatan kerja. Di pedesaan, rate partisipasi angkatan kerja mungkin pula berfluktuasi atau naik turun menurut musim. Pada masa sibuk, rate partisipasi angkatan kerja biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan pada masa senggang. Angka-angka rate partisipasi angkatan kerja penduduk Indonesia bila dibandingkan antara keadaan awal tahun 1971, 1990, dan tahun 2000 secara keseluruhan cenderung meningkat, baik bagi penduduk laki-laki ataupun perempuan. Peningkatan rate partisipasi angkatan kerja penduduk perempuan jauh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan rate partisipasi angkatan kerja penduduk laki-laki. Faktor perkembangan pendidikan dan perkembangan peran wanita di luar rumah tangga diperkirakan memberikan pengaruh penting terhadap perubahan-perubahan rate partisipasi angkatan kerja. Besar angkatan kerja di Indonesia juga terus meningkat. Pada tahun 1961, besar angkatan kerja di Indonesia baru 34,6 juta. Tahun 1971 menjadi 41,3 juta. Tahun 1980 menjadi 52,4 juta dan 73,9 juta pada tahun 1990. Jumlah angkatan kerja terus meningkat menjadi 97,4 juta pada tahun 2000 dan 107,7 juta tahun 2010. Tahun 1990 dan tahun 2000 masing-masing 26,5 juta atau 35,8%-nya dan 39,7 juta atau 40,8%-nya adalah angkatan kerja wanita. Sebaran pekerjaan angkatan kerja dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu lapangan pekerjaan, sumber pekerjaan, jenis pekerjaan. Nah, sebaran angkatan kerja berdasarkan lapangan pekerjaan menggambarkan di sektor-sektor produksi apa atau mana saja para pekerja menyandarkan sumber nafkahnya. Sebaran menurut status pekerjaan menjelaskan kedudukan pekerja di dalam pekerjaan yang dimiliki atau dilakukannya. Adapun sebaran menurut jenis pekerjaan menunjukkan kegiatan konkret apa yang dikerjakan oleh pekerja yang bersangkutan. Nah, selanjutnya akan disambung oleh Mbak Tiara. Terima kasih.